Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Tumbuhan dan Proses Kehidupannya dengan dosen pengampu Ibu Mutmainah. Baik, materi yang pertama kita akan membahas tentang struktur tumbuhan yang terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bagian pertama, akar. Akar berfungsi mengangkut unsur hara dan dapat pula menyimpan dalam bentuk cadangan makanan sebelum disalurkan ke bagian tanaman lain. Yang kedua, batang. Batang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, mengangkut air, dan juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Daun selain fotosintesis, fungsi daun yang pertama ialah untuk tempat menyimpan cadangan air dan juga makanan. Kemudian fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Selanjutnya buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk setelah bunga mengalami proses penyerbukan. Dan yang terakhir itu buah. Nah, di dalam buah ini biasanya terdapat biji. Biji-biji ini kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru bila kita tanam ulang. Selanjutnya ada sistem transportasi tumbuhan. Di sini ada dua. Yang pertama, jaringan transportasi tumbuhan, yaitu xilem dan floem merupakan jaringan seperti tabung yang memiliki peran pada sistem pengangkutan. Kemudian yang kedua itu mekanisme transportasi tumbuhan. Nah, proses pengangkutan air dan mineral dapat dari tanah serta proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya ada sistem respirasi dan proses fotosintesis. Sistem respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan yang berkembang. Kemudian fotosintesis adalah proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan berklorofil hijau dengan bantuan sinar matahari untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada dua. Yang pertama internal, yaitu gen dan hormon. Kemudian eksternal, yang pertama nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu dan tanah. Contoh perkembangan vegetatif yaitu alami dan buatan. Nah, alami ini yang pertama ada tunas. Contoh tunas seperti pohon pisang. Kemudian yang kedua ada spora. Contohnya pada gambar di samping biasanya terjadi pada tumbuhan paku. Terus umbi lapis. Contohnya seperti bawang merah. Terus yang vegetatif buatan yang pertama ada cangkok dan stek. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya contoh perkembangan generatif. Perkembangan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif tumbuhan hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi, seperti serbuk sari dan kepala putik. Baik, itulah materi pada tumbuhan dan proses kehidupannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.